Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Masih tetap semangat ya? Jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya baik, hari ini kita akan masih belajar di kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Kebersamaan di rumah Siti. Ayo mengamati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayo bercerita. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh gurumu. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, kata ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya akan mati. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama-sama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu. Maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Ayo mencoba, ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus. 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Tikus meminta ular untuk tidak memakannya supaya ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makan bersama. 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Ayo mengamati, perhatikan gambar. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan, ini merupakan 1 utuh donat. Dan yang sebelahnya adalah 1 donat dipotong menjadi 2 bagian. Selanjutnya, 1 donat dipotong menjadi 2 bagian tapi bukan setengah. Dan bagian satunya juga bukan setengah. 1 donat.
Satu donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar. 1 bagian donat dari 2 bagian donat. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Berdiskusi. 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut apa? Jawabannya 1/2 bagian. Ya, betul. Soal selanjutnya bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Selanjutnya, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, kalian boleh mau arsirnya mau bagian atas, bawah, atau samping kanan atau samping kiri ya. Selanjutnya, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama. K berarti bunyi kuat, sedangkan L berarti bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah ditandai dengan 1. Dengan mengetuk meja atau seperti bunyinya duk, dan tepuk tangan seperti bunyinya prok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Yaitu contohnya adalah bunyi yang kuat, bunyi hentakan kaki dan bunyi pukulan pensil pada meja. Bunyi yang lebih kuat adalah hentakan kaki, sedangkan bunyi yang lebih lemah adalah pukulan pensil pada meja. 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Benda yang pertama yaitu bunyi tepuk tangan, bunyinya adalah prok-prok. Benda yang kedua bunyinya adalah tek-tek, sedangkan bunyi yang ketiga adalah bunyinya tong-tong. Bunyi yang paling kuat adalah ditandakan dengan nomor 3, sedangkan bunyi yang lemah adalah nomor 2. Ayo mencoba lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu nyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya irama dari kentongan atau tongkat kayu yang dipukul. Soal latihan pembelajaran 1. Soal latihan pembelajaran 1 ini ada pada halaman 10 sampai dengan 11. Kalian kerjakan dari nomor 2, 3, dan 4. Dan kemudian kalian arsir gambar tersebut ya. Di buku tulis kalian masing-masing arsir dengan rapi dengan menggunakan pensil warna supaya lebih bagus. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.